Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdullah. Saya seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini di mana saya bakalan sharing ke teman-teman yaitu tips memilih laptop untuk programmer atau programming. Jadi itu ya teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga diaktifkan loncengnya, biar kalian dapat notifikasi tentang video terbaru dari channel ini, teman-teman. Oke, jadi di sini ada 8 item yang harus diperhatikan untuk memilih laptop untuk programmer atau programming. Yang pertama itu adalah prosesor, RAM, GPU, sistem operasi, resolusi layar, keyboard, storage atau penyimpanan, dan portabilitas. Oke, jadi yang paling pertama kita bahas adalah prosesor dulu nih. Prosesor yang banyak digunakan saat ini adalah Intel atau AMD. Soal performa, kedua prosesor tersebut sudah bisa bersaing meskipun saat ini Intel masih mendominasi. Saat teman-teman memilih laptop programming, pilihlah laptop dengan prosesor terbaru dari seri Intel maupun AMD. Sebab perbedaan performa generasi baru akan cukup signifikan daripada generasi lama. Jadi performanya itu lebih bagus yang keluaran terbaru ketimbang atau keluaran lama. Untuk prosesor Intel minimal teman-teman gunakan yang Core i5. Tetapi jika teman-teman memiliki dana yang terbatas, teman-teman bisa memilih Intel Core i3 sebagai pilihan yang saya rekomendasikan ya. Oke, untuk prosesor AMD dengan budget yang terbatas, teman-teman bisa memilih AMD Ryzen 5. Atau mungkin teman-teman memiliki budget yang lebih, bisa memilih AMD generasi terbaru yang mencukupi dana teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman untuk prosesor, karena kenapa? Semakin cepat kinerja prosesor teman-teman, maka semakin cepat juga untuk membuka aplikasinya atau dan lain-lain segala macam. Oke, kemudian kita lanjut nih ke RAM atau Random Access Memory. Untuk kenyamanan dalam bekerja, minimal RAM yang dibutuhkan adalah 8 GB teman-teman. Tetapi jika teman-teman memiliki dana yang terbatas, bisa memilih laptop yang RAM 4 GB. Tapi ada tapinya nih. Tapi laptop yang dipilih harus memiliki dual slot RAM. Karena kenapa? Jika teman-teman punya budget di kemudian hari, teman-teman bisa upgrade RAM 4 GB teman-teman menjadi total 8 GB RAM. Jadi itu ya. Itu tuh. Jadi ini dual slot ini adalah antisipasi untuk kedepannya nih. Karena kenapa? Semakin tinggi RAM, maka kinerja laptop juga semakin cepat. Jadi ini ada dua nih, dia saling berhubungan antara prosesor dengan RAM. Silahkan memilih RAM yang besar. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke GPU. Sebenarnya ini GPU tidak terlalu penting ya untuk programming. Karena kenapa? Kalau kita programmer itu kan hanya membuka aplikasi misalkan Visual Studio Code dan juga Chrome. Cuman itu yang dibuka bagi programmer website ya, web development. Jadi kalau untuk GPU, saya rasa untuk bawaan dari Intel itu sudah cukup. Tapi misalkan teman-teman berjam-jam ngoding, itu kan butuh hiburan ya. Kalau misalkan teman-teman hibur diri dengan cara bermain game, teman-teman bisa memilih laptop yang sudah ada GPU Nvidia-nya. Jadi ada produk Nvidia yang tertanam. Sekarang kita lanjut nih ke OS atau Operation System atau sistem operasi. Nah, sistem operasi yang paling sering dipakai untuk programming yaitu ada Windows, ada Linux, ada OS X. Tapi sebelum teman-teman menentukan OS-nya apa, teman-teman bisa lihat aplikasi yang ingin digunakan dulu.
dia fleksibel atau tidak. Artinya fleksibel di sini bisa jalan di Windows, bisa jalan di Linux, bisa jalan di OS X. Jadi itu ya. Jadi teman-teman bisa pilih dulu yang mana aplikasinya, kemudian dia jalan di mana. Kalau fleksibel, ya silahkan tentukan teman-teman mau pakai Linux atau Windows atau OS X. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih aplikasi yang cuma jalan di Windows, jadi makanya teman-teman harus install OS Windows. Jadi itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke resolusi layar. Untuk resolusi layar di sini ada dua yang saya rekomendasikan. Untuk minimal itu Full HD dengan resolusi 1920 kali 1080 pixel atau Full HD ya, biar nyaman untuk ngodingnya. Atau jika teman-teman memiliki budget yang terbatas, maka layar dengan resolusi 1366 kali 768 pixel itu juga sudah cukup kok bagi teman-teman yang ingin belajar programming atau ini untuk resolusi layar mungkin jelas ya teman-teman. Sekarang lanjut ke bagian keyboard. Nah, di keyboard ini memang semua keyboard kita bisa gunakan untuk ngoding. Tetapi ada keyboard yang begitu lama kita pakai itu jari-jari kita kayak terasa pegal gitu kan. Jadi teman-teman di sini bisa memilih keyboard yang feedbacknya bagus, kerapatan keyboardnya dekat atau minim ya. Artinya itu kerapatan antara tombol satu dengan tombol yang lainnya itu agak rapat ya. Kemudian ada kelembutan. Nah, kelembutannya itu pada saat kita tekan itu lembut banget. Nah, itu yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Kalau misalkan kelembutannya kurang, kita tekan tombol tersebut itu memerlukan tenaga. Nah, di situ biasa tangan kita itu mudah pegel ya. Jadi, dan ada yang terakhir ini nih, jarak switch. Jadi ada keyboard yang jarak switchnya itu agak tinggi. Nah, itu juga memerlukan tenaga yang besar untuk nyampe ke bawah gitu. Sekarang untuk keyboard mungkin itu yang saya rekomendasikan kepada teman-teman. Dan sekarang untuk storage nih. Berbicara tentang storage, di mana sistem operasi juga tersimpan di dalam storage tersebut. Jadi ada dua yang digunakan saat ini, yaitu ada HDD dan SSD. Saya sarankan teman-teman memilih SSD karena kenapa? Performa baca dan menulisnya itu lebih tinggi. Dalam artian performa kecepatannya itu lebih tinggi ketimbang harddisk. Dan panasnya juga lebih kecil atau lebih sedikit dari harddisk. Tapi satu kelemahan dari SSD yaitu ruang penyimpanannya itu lebih sedikit ketimbang harddisk. Jadi harddisk itu ruang penyimpanannya dia besar, namun dia performanya lambat dan juga sangat cepat menimbulkan panas. Jadi panasnya itu lebih tinggi ketimbang SSD. Karena kenapa? Di dalam harddisk itu ada sebuah piringan besi bulat yang terus-menerus berputar pada saat kita gunakan. Jadi kenapa saya sarankan memilih SSD? Karena panas yang dihasilkan lebih kecil ketimbang harddisk, kecepatannya lebih cepat daripada harddisk, tetapi satu kekurangannya yaitu ruang penyimpanannya lebih sedikit ketimbang harddisk. Sekarang yang terakhir, portabilitas. Nah, portabilitas ini apa sih? Jadi portabilitas ini adalah luas layar laptop teman-teman. Jadi yang saya rekomendasikan itu adalah 15 inci. Tetapi jika teman-teman memiliki budget yang terbatas, bisa memilih 13 inci atau 14 inci. Dan kalau misalkan punya dana lebih atau merasa belum cukup dengan 15 inci, teman-teman bisa memilih layar yang 17 inci. Jadi itu ya teman-teman untuk portabilitas. Tapi yang direkomendasikan itu untuk saya 15 inci sudah cukup. Tetapi jika budgetnya teman-teman terbatas, bisa memilih 13 atau 14 inci. Jadi itu ya untuk portabilitas. Jadi itu tadi adalah tips memilih laptop untuk programmer atau programming. Entahkah itu teman-teman yang baru mau belajar atau yang sudah ada basic atau sudah ahli dalam programming. Nah sebelum saya tutup, di sini saya bakalan perlihatkan spesifikasi dari laptop saya nih teman-teman. Jadi kita bahas dulu dari prosesor laptop saya. Di sini saya menggunakan
prosesor Intel Core i5 generasi ke-8 dengan kecepatan standar 2,3 GHz up to sampai 3,9 GHz. Di sini saya menggunakan RAM 8 GB dengan kecepatan 2667 MHz, dan di sini laptop saya itu ada 2 slot RAM, yang satunya kosong, yang satunya terisi 8 GB. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan saya sudah punya budget, saya bakalan upgrade atau update menjadi 16 GB. Nah, untuk storage-nya di sini saya menggunakan NVMe M.2 WDC, yaitu produk dari WD Blue, dengan kapasitas 256 GB. Tapi di sini terbaca 233 ya, teman-teman. Jadi itu. Karena kenapa saya lebih memilih performa ketimbang ruang penyimpanan. Itu alasan saya kenapa memilih untuk memakai SSD. Kemudian untuk kecepatan read dan write-nya itu, untuk read-nya itu dapat skor 2485 MB per second, dan untuk write-nya itu dapat skor 961 MB per second. Jadi itu ya, mungkin lebih cepat dari hard disk. Kalau hard disk nggak sampai 900 MB ya. Nah, kalau untuk grafiknya, GPU-nya itu saya pilih yang Nvidia GeForce GTX 1050 yang saya katakan tadi, dengan GPU memori 8 GB. Karena kenapa? Kalau misalkan saya lagi capek ngoding, saya bermain game yaitu Valorant. Jadi laptop saya itu jenisnya Acer Predator Nitro 5 AN51552. Jadi mungkin itu, dan oh ya, sampai lupa. Di sini ada Intel UHD Graphic 630 bawaan dari Intel yang sudah tertanam juga di dalam laptop saya, dengan GPU memori 4 GB. Jadi itu ya, teman-teman. Dan spesifikasi yang saya gunakan bisa menjadi rekomendasi untuk memilih laptop. Jadi mungkin cukup sekian sharing informasinya atau sharing tipsnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.